amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul belajar bersama di Masjid Al-Akhraf yang kita cintai ini. Salawat dan salam marilah kita limpahkan, kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kewajiban kita, salah satu dari rukun iman dari agama Islam, salah satunya yakni kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi bagaimana kita paham bahwa Al-Quran itu suatu mukjizat, suatu mukjizat dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus baca itu Al-Quran. Sekarang Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran itu harus dibaca berada di surat apa dan ayat berapa? Al-Quran harus dibaca. Siapa yang hafal? Ya, benar. Yang hafal. Anissa, begini. Ya. Baca depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allazikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya daripada yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ankabut Surah ke-29 ayat 45. Shadaqallahul azim. Selanjutnya ayat berapa? Ya, segera. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatihah Surah ke-35 ayat 29. Shadaqallahul azim. Jadi supaya kita paham, mengerti Al-Quran itu harus kita baca. Selanjutnya setelah kita baca Al-Quran, kita harus pelajari. Sekarang di Al-Quran surat berapa dan ayat berapa yang menerangkan bahwa Al-Quran harus dipelajari? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad
Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Artinya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Al-Quran surat Al-Qamar surat ke-54 ayat 17. Jadi yang pertama tadi, Al-Quran harus kita baca. Setelah kita baca Al-Quran, kita pelajari. Selanjutnya yang ketiga, Al-Quran harus kita pahami. Sekarang di Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran harus dipahami di ayat dan surat apa? Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 2. Sadaqallahul adzim. selanjutnya, Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Artinya, kami juga Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Surah ketiga ayat 3. Saya kaum maupun haji. Selanjutnya, setelah kita mempelajari Al-Quran, kita memahami Al-Quran, maka Al-Quran harus kita laksanakan. Sekarang sebutkan di surat berapa dan ayat berapa yang menerangkan bahwa Al-Quran harus dilaksanakan. Di surat An-Nur surat Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tazakarun. Inilah suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Quran surah An-Nur surah ke-24 ayat 1. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, setelah kita melaksana Al-Quran, kewajiban kita selanjutnya Al-Quran itu harus disyiarkan. Sekarang di surat apa dan ayat berapa yang menerangkan bahwa Al-Quran harus disyiarkan? Di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 159 dan di surat Al-Baqarah 30 ayat 55. Nah, siapa yang hafal? Syarif. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linasi fil kitabi ulaika yal'anuhum la'inun. Artinya, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran. Mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 159. Sadaqallahu
azim. Selanjutnya, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu a'lamu bima yaquluna wa ma anta 'alaihim bijabbar. Fazakir bil Qur'ani ma yakhafu wa'id. Artinya, kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan dan engkau Muhammad bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka, maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancaman itu. Surah Al-Qaf, surah 50 ayat 45. Shadaqallahul azim. Selanjutnya, yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Al-Quran harus dilestarikan. Al-Quran yang menerangkan bahwa Al-Quran harus dilestarikan berada di surat berapa dan ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka li basarin ayyatiyahullahu al-kitaba wal hukma wa nubuwata summa yaqulla linnasi kunu ibadalil midunillahi walakin kunu rabbaniina bima kuntum tadrusun. Artinya, tidak mungkin bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu tetap selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Al-Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat 79. Shadaqallahul azim. Jadi anak-anak sekalian, 6 kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran harus dibaca. Yang kedua, dipelajari, pahami, kiranya cukup sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.